Sifat cewek yandere bisa serem, bisa sedih, bisa gila, bahkan bisa lebih gila dari seorang stalker. Apalagi gambaran cewek yandere itu biasanya dibalut gitu cuy dengan cewek idaman semua orang. Gak ada deh cewek yandere yang jelek di cerita yang pernah gue baca gitu cuy. Malahan bisa menjadi tipe gue banget. Oleh karena itu gak heran jika cowok jomblo yang suka ngehayal dicintai secara mati-matian sama ceweknya itu nonton video ini. Enggak cuy, lupakan. Cuma di sini gue nemuin cerita yang yandere lagi yang seperti gue omongin tadi cuy. Kalau nih cewek bener-bener modis, cantik dan perhatian layaknya Dewi dari surga. Padahal ia adalah cewek yandere. Judul manganya The Story of How the Girl of My Dream Was a Stalker. Ceritanya ada Fujimori yang bisa dibilang cowok pecundang. Ia kehilangan baju olahraganya dan di saat ia ingin mencarinya, ia bertemu Kurumi. Alamak, waifu aing. Yang ngebuat Mori ini terpukau karena ya emang secantik itu dan sekaligus jadi impian Mori punya cewek kayak si Kurumi. Selainnya cowok pecundang, ia terjatuh cuy setelah tertabrak dengan teman-temannya. Parahnya lagi, semua temannya itu lupa sama namanya Fujimori karena mereka susah untuk nginget nama dari seseorang yang selalu murung seperti dirinya. Lalu kita dikasih lihat Kurumi yang pulang ke rumahnya. Di kamar Kurumi dipenuhi banyak foto cuy. Dan foto itu adalah foto dari Fujimori. Gak hanya foto, Kurumi juga punya koleksi seperti bekas tisu dari Fujimori, bahkan juga rambutnya. Serta baju olahraga yang Mori cari ternyata sengaja diambil oleh Kurumi untuk dicium berkali-kali dengan bilang, "Fujimori, aku mencintaimu." Keesokan harinya kita ditampilin Mori yang panik karena ia tuh lupa sama penghapusnya. Secara tiba-tiba Kurumi menjatuhkan penghapus di depan mejanya gitu coy. Mori sangat terkejut dan seneng karena cewek idamannya sangat perhatian sama dirinya. Karena melihat ia itu kesusahan, Kurumi membantunya bak seorang dewi gitu. Namun di sisi lain Mori masih diejek sama teman-temannya yang bilang kalau sifatnya itu sangat pengganggu cuy. Dengan murung seperti dirinya itu sangat menjengkelkan. Sontak membuat Mori ini ngerasa kalau sepertinya Kurumi juga meminjamkan penghapusnya karena ia merasa terganggu sama sifatnya si Mori. Padahal Kurumi bener-bener bahagia dengan sisa penghapus yang dipakai oleh si Mori. Ia bener-bener suka sampai-sampai penghapus itu jadi tambahan koleksinya. Saat hari Minggu, di tengah keramaian Mori telah berbelanja beberapa hal dan tanpa sengaja melihat Kurumi dengan pakaian modisnya. Ia benar-benar senang bisa bertemu Kurumi dengan pakaian santainya cuy. Keinginan kecil Mori muncul untuk menyapa Kurumi, cuma ia teringat omongan dari teman-temannya kalau orang yang murung seperti dirinya bisa ngerusak hari libur seseorang. Dan karena ia nggak ingin mengganggu hari libur dari Kurumi ya kan, Mori memutuskan untuk pergi aja dan tidak mengganggu liburan dari si Kurumi. Padahal di balik semua itu ya kan, di balik papasannya Kurumi dengan si Mori, ia udah merencanakan itu semua. Bahkan Kurumi hafal rute belanja dari Fujimori. Fujimori dengan pakaian santainya terlihat sangat keren, kata si Kurumi. Keesokan harinya Mori ingin merubah dirinya. Ia punya harapan ingin mengucapkan selamat pagi kepada si Kurumi cuy. Oleh karena itulah ia berlatih di pagi hari. Cuma saat ia berlatih malah muncul temannya cuy, yang ngebuat ia dan temannya sama-sama terkejut gitu. Dan ya lagi-lagi karena hal yang kurang enak datang ke si Mori ngebuat ia ini jadi agak ragu cuy untuk ngucapin selamat pagi kepada cewek idamannya, yaitu si Kurumi. Padahal saat ia berlatih tadi udah direkam gitu cuy sama si Kurumi, dan di rumahnya ia memutarnya berkali-kali serta Kurumi gunain sebagai alarm bangun tidur cuy. Emang segila itu Kurumi kalau suka sama seseorang.
Keseharian Kurumi emang selalu gitu. Apapun yang dilakuin dan apapun yang ada bekas Fujimori pasti bikin Kurumi senang. Biasanya ya kan modelan kayak gini-gini nih yang kalian suka. Keesokan harinya Mori berbincang sama Yamamura, yang mereka ini sedang berbincang kalau Yamamura udah pernah menarik perhatian 10 gadis. Ya walaupun gua tahu kalau itu bohong cuy. Bodohnya Mori malah kepancing gitu dan percaya-percaya aja sama yepingnya si Yamamura. Dan intinya jika ingin menarik perhatian cewek, pastikan kau ingin berbicara dengannya, kata si Yamamura. Dan saat kau berbicara dengannya, kau harus membicarakan hal yang kau suka dengan penuh gairah, yang nantinya cewek tersebut bakalan ingin berinteraksi dengan dirimu. Langsung aja cuy, dipraktekin sama si Mori dengan suara kerasnya. Kalau dia bilang, akhir-akhir ini aku suka sama cerita isekai, dan aku juga bermain game Legend of. Sebelum itu semua berlanjut, Yamamura bertanya, jangan bilang kau sedang mengincar Kurumi, kata si Yamamura. Mori nggak bisa bohong sama wajahnya cuy. Cuma Yamamura dengan songong bilang jika itu aku mungkin bisa, tapi kau tidak mungkin punya kesempatan. Dengan gelagat menghibur si Mori, Yamamura mengajaknya mampir ke toko buku nanti sepulang sekolah. Padahal Kurumi saat pulang sekolah membeli beberapa buku yang disebutin oleh Mori sebelumnya gitu cuy. Dan di sisi lain Mori juga dapetin buku waifunya. Serta ia juga punya pikiran, gimana kalau aku bilang karakter ini mirip sekali dengan Kurumi. Jangan lakukan hal itu. Menurutnya itu pasti menjijikan, kata si Yamamura. Ya padahal Kurumi itu tertarik banget sama apa yang disukai oleh Mori. Besoknya ternyata waktunya untuk rolling tempat duduk cuy. Dan beruntung banget si Mori ini dapat tempat di belakang gitu. Tanpa sengaja ia bersebelahan dengan si Kurumi cuy. Mori sangat shock dan beranggapan apakah ini awal dari kedekatan mereka berdua. Karena saking saltingnya, ia menyapa Kurumi dengan brutal cuy. Sampai-sampai mejanya ini berantakan gitu. Karena hal itu suasana jadi sedikit canggung. Mori bener-bener terdiam dan bingung harus bagaimana lagi. Cuma Kurumi ngejawab kalau dia udah tahu kalau mereka akan bersebelahan. Cuma si tukang onar datang kalau dia terjebak di bangku depan dan meminta tuker sama si Mori. Ya walaupun minta tukernya agak maksa sih, sambil mengejek Mori juga cuy kalau Kurumi ini nggak mungkin seneng bersebelahan dengan orang yang selalu murung seperti si Mori ini. Awalnya Mori diam aja, cuma karena ini kesempatan emasnya bisa deket sama si Kurumi, Mori menolaknya cuy sampai nimbulin sedikit keributan di kelas. Lalu saat pulang Kurumi kelihatan sangat lemes cuy. Kini ia dapat koleksi baru, yaitu sebuah kupon tempat duduk dari si Mori, yang ia dapetin gara-gara Mori ini menyapanya secara brutal tadi cuy. Ngebuat kupon tempat duduknya berpindah di bangku Kurumi, yang secara diam-diam ia menyimpannya gitu. Untuk kedepannya nih cerita kurang lebih sama cuy. Cuma nanti bakalan nimbulin karakter cewek baru gitu, yang ia sedikit sadar kalau Kurumi ini ada rasa sama si Mori. Gimana lanjutannya kalian bisa baca manganya sendiri cuy. Karena alur manganya ya kurang lebih sama seperti awal-awalnya. Takutnya karena monoton kalian bosen gitu denger ceritanya. Tapi jika kalian setuju gue bahas lanjutannya, seperti biasa ramen di kolom komentar dan banyakin like-nya juga gitu cuy. Jadi segitu dulu pembahasan manga si Fujimori dan Kurumi. Apakah berakhir bahagia atau masih menggantung? Kita juga belum tahu cuy. So gue Ramstaku, thank you.